Kalau kita sendiri aja 70.000 sayap malaikat yang mengepak, apalagi kalau ada puluhan santri ya. Masya Allah. Iya. Jadi ini Mas yang cerdas ini. Mas, yang tadinya ini adalah gedung pabrik Home Industri Keripik Pesang, ini adalah gedung untuk balai pelatihan ini, muat untuk 100 peserta ini Mas. Ya. Di depan ada gerai untuk pemajangan keripik yang tadinya. Displaynya ya. Ya, di sebelah ini ada untuk packaging, di belakang ini untuk penggorengan. Allah luruskan niat, Masya Allah, ini jadi tempat di mana para anak-anaknya Mbak Neni, santri-santrinya Mbak Neni, itu yang Mbak Neni sayangi, Masya Allah, laksana anak sendiri itu ngaji. Jadi nggak jadi dipakai untuk home industrinya? Tetap. Jadi Allah itu udah memang Masya Allah perencana yang terhebat. Ya. Jadi kadang-kadang rencana kita memang rencana yang terbaik ya Mas Berry ya. Tapi yakinlah rencananya Allah itu pasti yang terbaik. Jadi ini tetap dipakai untuk pabrik keripik pisangnya Pak DJ, tidak mengurangi fungsinya. Tapi Allah sudah pantaskan lagi, anak-anak sudah ada gedung baru Mas. Di sebelah. Gedung baru di sebelah baru lantai 1 ya Mas? Ya, planningnya kita itu 3 lantai Mas Berry. Ya. Jadi lantai 1 nanti itu planningnya untuk musola, lantai 2 untuk asrama putri, lantai 3 untuk asrama juga, lantai 4 nanti itu insya Allah balkon khusus cuci-mencuci, nyuci, jemur di sana gitu, insya Allah. Dan teman-teman, perjalanan Mbak Neni saya juga tahu dari awal juga membersamai, kita bareng-bareng ya Mas. Masya Allah. Ini luar biasa loh. Selain memang bantuan dari orang-orang baik ya Mbak Neni ya, yang mensupport untuk pembangunan pesantren Darul Jannah, tapi juga Mbak Neni ini nggak sedikit juga uangnya yang keluar untuk pembangunan ini. Saya tahu betul teman-teman. Ada dapat dana Mas, ini dari pelatihan kadang Mbak Neni ya. 40 juta udah alhamdulillah langsung. Orang dapat duit 40 juta biasanya dia menikmati uang itu untuk pergi kemana, beli ini beli itu. Mbak Neni kok Mbak Neni dapat dana, dapat rezeki lah ya, 40 juta kok rela aja tuh ngebangun untuk pesantren tahfiz. Apa yang ada di pikiran Mbak Neni waktu itu? Sekarang ini sudah di posisi apa ya Mas, kecintaan dengan dunia itu sudah berkurang. Masya Allah. Jadi pernah suatu hari kami pulang, aduh jadi baper. Jadi pernah suatu hari kami pulang kampung ke Palembang. Jadi pas pendakian tikungan, mogok mobil kami Mas. Hampir mundur, di belakang ada mobil gas, hampir mundur mobil kami saat itu. Jadi anak-anak kami sempat bilang, Mama kalau punya uang bangun pondok terus, mobil kita sampai mogok-mogok. Kemarin juga baru jemput anak saya mondok dari salah satu pesantren di kota Jambi nih Mas. Anak saya sakit cacar, saya jemput. Mogok juga di kebun kopi. Mobil mogok. Jadi dengan mobil mogok yang berkali-kali itu kami pakai pun kami sangat bersyukur. Bahkan tidak ada punya planning mau punya mobil baru. Walaupun kalau kami mau mungkin insya Allah bisa. Tapi yang terbersih di hati kami itu membangun pondok ini. Karena harta yang kita punya untuk di dunia itu tidak akan abadi Mas. Kita punya mobil akan punah masa barunya, akan nanti nggak tren lagi dan kita tinggal nanti. Tetapi kalau pondok ini terus kita pupuk, fasilitasnya kita jaga, kurang kita bangun terus, Masya Allah kelak jadi amal jariah terbaik walaupun kita tidak lagi ada di bumi. Masya Allah, ini sebenarnya karena kecintaan Mbak Neni terhadap harta, jadi hartanya mau dipakai untuk akhirat juga. Amin. Dititiplah dalam bentuk pondok pesantren. Insya Allah, Mbak Neni? Karena teman-teman ini luar biasa, bahwasanya orang banyak kalau punya rezeki ya gak usah jauh-jauh deh. Saya sendiri juga gitu Mbak Neni. Kadang-kadang apalah yang dibutuhkan gitu kan. Tapi tadi ada kata-kata dari Mbak Neni, kalau saya sekarang ini kondisinya udah ngerasa hambar aja terhadap dunia. Nah ini luar biasa teman-teman. Begitu hati kita udah kita arahkan ke akhirat, maka dunia itu bahkan bisa mengikuti dengan hina datang kepada kita ya Mbak Neni. Masya Allah, iya. Bawaannya itu memang benar janjinya Allah. Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran itu Allah cukupi seluruh kebutuhannya. Jadi kalau menurut Mbak Neni secara praktis itu Allah cukupi kebutuhannya itu karena rasa syukur kita yang mendalam Mas. Walaupun mungkin uang kita tidak sebanyak orang lain, rasa syukur kita banyak, akhirnya cukup.
Mungkin makanan kita tidak semewah orang lain, tapi kita merasa bersyukur, akhirnya enak. Baju kita lebih sederhana dari orang lain, tapi kita bersyukur, akhirnya kita pede aja, yang penting aurat tertutup. Jadi itulah yang Allah maksud dengan Allah sudah mencukupi semuanya. Dan alhamdulillah juga dengan bangganya anak-anak di sini, insya Allah ini Mas, sudah ada yang mau mulai tamat SMA, dan memang janjinya Allah tuh benar-benar anak-anak yang mau tamat dari Rumah Tahfiz Darul Jannah ini juga insya Allah dijamin 8 semester nanti kalau beliau kuliah. Jadi udah ada yang menampung gitu. Tapi teman-teman sebenarnya kalau saya mau jujur dan bercerita, dulu awalnya bener ini Rumah Tahfiz Pondok Pesantren Darul Jannah ini awalnya adalah dari sedekah bersaudara. Jadi foundernya ini Mas Berry. Awalnya kita dulu setiap hari Jumat itu selalu berbagi teman-teman. Maaf ya teman-teman, bukan bermaksud ria, tapi kita punya grup dari sedekah bersaudara ya Mas. Komunitas sedekah bersaudara. Jadi awalnya dulu saya dikenalin sama Bunda Sandra, sama Mas Berry. Nen, ayo ikut di sedekah bersaudara yuk, nanti kita bagi-bagi gitu. Jadi setiap Ramadan banyak menyalurkan zakat-zakat mal, disalurkan ke anak-anak yatim, janda-janda duafa, orang-orang miskin, itu kita salurkan. Terus setiap hari Jumat kita berbagi nasi dan makanan untuk pondok-pondok pesantren, untuk orang-orang duafa, itu kita salurin selalu dengan Mas Berry. Jadi Mas Berry ini sebenarnya memegang peranan yang sangat penting teman-teman di Masya Allah. Jadi di Rumah Tahfiz Darul Jannah ini beliau lah yang, ayo Mbak Neni, kan kita sudah ini sudah istilahnya banyak orang-orang baik lah yang ada di sekitar kita, yuk Mbak Neni, bismillah yuk. Jadi kita akhirnya buat yayasan nih teman-teman, yayasan pesantren Rumah Tahfiz Darul Jannah ini. Jadi kita buat yayasan dan Mas Berry inilah adalah pembina yayasannya, Masya Allah. Jadi bersama teman-teman yang istiqomah selalu menyisihkan sebagian rezekinya yang kami namakan bukan donatur ya teman-teman, tapi ayah bunda orang baik. Jadi ayah bunda orang baik. Tapi, jadi benar ya Mbak Neni, perjalanan kita sebenarnya dengan komunitas sedekah bersaudara, orang-orangnya nggak pernah ketemu. Masya Allah. Kita ketemunya cuma lewat WhatsApp, ya kan, di grup WhatsApp doang gitu kan. Tapi Masya Allah. Tapi luar biasa, begitu kita launching, bikin ada informasi tentang donasi, hari Jumat mau ngasih sedekah Jumat, itu langsung pada nyamber, pada transfer. Masya Allah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini juga pelajaran buat teman-teman sebenarnya Mbak Neni. Kalau kita mau ibaratnya fundraising ya, kita mau menghimpun dana masyarakat, itu boleh-boleh aja. Tapi kasihlah laporan yang transparan dan profesional. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada uang-uang yang tidak kita laporkan. Gitu kan? Kita cuma bermodalkan grup WhatsApp ya Mbak Neni. Grup WhatsApp, tapi memang dana yang terkumpul di rekening kita posting, kita print screen, ya kan, kita posting di grup, ya kan. Terus semua bill belanjaan kita, pengeluaran diposting. Jadi sehingga tidak ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, memang perjalanan kita di sedekah bersaudara akhirnya sudah berapa tahun ya Mas Berry ya? Udah lama ya Mbak Neni ya. Mungkin ada sekitar 7 tahun ya? Ya ada lah, lebih lah 7 tahun. Lebih ya. Bahkan kita ini loh Mas, masih ingat nggak? Kalau kita di sedekah bersaudara pernah membiayai duafa yang sakit jantung, ingat Mas? Oh iya, Ade Nadira. Jadi ceritanya sampai 20 juta ya Mas? 20 juta. Masya Allah. Ini salah satu cerita ya Mbak Neni ya. Mungkin kita selalu mengenang lah cerita ini. Jadi waktu itu di bulan puasa Mbak Neni ya, kita menyalurkan zakat mal dari teman-teman lah ya. Konvoy 3 mobil kita ya. Konvoy 3 mobil, dan kebetulan di saat kita menyalurkan tersebut, dana tersebut, sembako tersebut, ada salah seorang tim kita, anggota kita, dokter spesialis terbaik Jambi, jantung, dokter Evi namanya, itu dokter jantung di Jambi. Dokter terbaik tuh Mas. Masya Allah. Masya Allah. Nah kita sampai di pinggir kota Jambi, ya di pinggiran kota loh Mbak. Itu kalau Allah kirimkan pertolongan Allah itu mau gimana pun caranya pasti sampai. Masya Allah. Jadi kita satu rumah itu ada kita datengin, ngasih sembako, ngelihat ada adik kecil. Dengan napas ya. Kayak kelat tuh lah ya. Gitu teman-teman. Kenapa nih adeknya? Ingat ya waktu kita tanya. Masya Allah. Iya nih Mas, ada kelainan jantung. Wah,
kebetulan ini ada dokter jantung yang kita bawa. Jadi pada saat hari itu Pak Evi langsung ambil apa? Dan luar biasanya Pak Evi tuh tidak membawa stetoskop, cuman ditempelin aja. Oh iya ya, nggak bawa ya. Nah jadi begitu apa?